Halo sobat, dimanapun kalian berada, apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Selamat berjumpa kembali dengan channel ini. Kali ini kita akan mendengarkan kesaksian dari seorang gadis cantik, di mana dia akan bersaksi tentang Tuhan datang menolongnya dalam wujud yang nyata. Kesaksian yang sangat menarik, di saat dia terpuruk dan sudah tak berdaya lagi, tetapi Tuhan datang di waktu yang tepat. Okelah sobat, sebelum kita melanjutkan kesaksian ini, jangan lupa subscribe, agar tidak ketinggalan berbagai informasi terbaru dari channel ini. Mari kita simak video kesaksian berikut ini. Halo semuanya, saya akan menceritakan sebuah kisah yang saya alami, kisah yang begitu pahit dan menyedihkan, dan juga menyebalkan. Akan tetapi, di balik kepahitan yang saya alami, disitulah saya belajar bagaimana cara untuk menjalani hidup yang sebenarnya. Di balik kepahitan ada suatu kebahagiaan yang sangat istimewa di mata Tuhan, bukan di mata dunia. Awal tahun 2010 yang lalu, saya nekat untuk mengambil sebuah keputusan untuk hidup mandiri dan merantau, dan saya keluar dari kota di mana saya dilahirkan. Saya merantau di sebuah kota kecil di Indonesia, yakni kota itu ada di Pulau Irian Jaya. 2 tahun sebelumnya, saya mencoba untuk mencari pekerjaan di sebuah kota di mana saya dilahirkan. Saking sulitnya untuk mencari pekerjaan, karena pendidikan saya standar, dan saya tidak memiliki ijazah. Saya sudah pergi kemana-mana, dan bertanya, meminta kepada orang-orang, akan tetapi tidak ada lowongan kerja yang sesuai dengan posisi dan keadaan saya. Tidak patah semangat dan putus asa, pada akhirnya saya mengambil keputusan yang sangat-sangat berat dan menyedihkan. Keputusan ini sudah bulat. Akhirnya saya rela untuk bekerja di aplikasi mecat atau dengan kata lain bekerja sebagai open bo. Akhirnya saya mulai banyak pelanggan dan pemasukan. Akan tetapi ada suatu hal yang mengganjal di dalam batin saya. Air mata selalu menemani ketika saya melihat penghasilan atau uang dari hasil kerja tersebut. Saya pun mencoba untuk bertahan dengan pekerjaan ini. Saya juga terus berusaha melayani pelanggan saya. Terkadang saya harus menerima perlakuan yang amat kasar, akibat pelanggan datang dalam keadaan mabuk-mabukan. Tapi mau gimana lagi, mereka sudah setia untuk menjadi pelanggan tetap, mau tak mau saya harus melayaninya. Sampai pada suatu hari, tiba-tiba saya langsung berpikir bahwa saya harus berpindah dari kota ini. Mungkin di tempat lain masih ada pekerjaan yang lebih berharga untuk diri saya. Dan akhirnya saya memutuskan untuk pergi merantau di awal tahun 2010 yang lalu. Singkat cerita, saya pun berangkat ke Irian Jaya. Saya sudah berpikir, apapun yang akan terjadi dengan diri saya, karena saya seorang perempuan yang masih gadis, apapun itu saya harus menerima kenyataannya. Sampai di sana saya pun mulai kebingungan, karena suasana baru, kota yang baru. Saya tidak punya keluarga di sana, tidak punya teman atau kenalan. Saya hanyalah seorang diri. Akhirnya saya pergi ke sebuah warung makan. Saya memesan teh hangat, dan saya pun mulai ngobrol bersama penjaga warung di situ.
mulai bertanya-tanya, sambil menceritakan kisah hidup yang lama yang sudah terjadi. Ketika sore mulai tiba, saya pun diajak oleh seorang ibu pemilik warung yang tadi saya diajak untuk tinggal di rumahnya sementara waktu. Sampai sekarang ibu pemilik warung ini sudah seperti ibu saya sendiri. Beliau memperlakukan saya seperti anaknya sendiri. Dan akhirnya saya mulai beraktivitas di warung bersama ibu. Seiring berjalannya waktu, karena saya belum dapat pekerjaan di kota yang baru ini, ibu selalu memberikan saya uang dari hasil penjualan warung, karena dia tahu kebutuhan saya seorang perempuan. Hampir 4 atau 5 bulan saya selalu bersama ibu di warung, karena dia sudah semakin tua, saya selalu menemani dia di warung, sedangkan Pak D pergi ke sawah. Dan ternyata mereka tidak memiliki seorang anak. Mereka hidup cuman berdua. Suatu hari, datang seorang perempuan kaya, menggunakan mobil mewah. Dia datang dan mampir untuk makan di warung kami. Dia juga memberikan beberapa bantuan sembako untuk warung kami. Sambil bercerita, dia menawarkan saya untuk bekerja di tokonya. Ketika ibu mendengar pembicaraan kami, akhirnya ibu datang. Sambil mengelus-elus kepala saya, dan berkata, "Nak, sudah waktunya kamu mendapatkan pekerjaan yang layak." Mendengar perkataan itu, saya merasa sedih. Jika saya menerima pekerjaan ini, artinya ibu akan sendirian di warung. Ibu mencoba untuk berkata lagi, untuk menguatkan saya, "Kamu harus kerja di sana, dan kamu juga tetap tinggal bersama dengan kami." Kata ibu, "Saya mengenal baik orang ini, dia baik, dia selalu datang menolong orang yang susah." Ketika malam tiba, kami pulang ke rumah ibu. Kami mulai berpikir bersama, ibu dan Pak D terus menasehati saya, dan akhirnya saya memutuskan untuk bekerja di toko itu. Keesokan harinya, saya dijemput oleh salah seorang pegawai dari toko itu. Sesampainya di toko itu, saya diterima dengan baik dan mulai bekerja di hari itu. Seiring berjalannya waktu, akhirnya kami semua sudah mulai akrab, mulai bercanda, dan saya juga sudah tidak merasa kaku lagi ketika bekerja di toko itu. Sampai hari ini, di tahun 2022, saya masih bekerja di toko tersebut. Saya juga masih tinggal bersama ibu warung, karena mereka tidak mau saya harus tinggal di tempat lain. Kata mereka, saya ini sudah seperti anak mereka. Dan mereka sangat bahagia ketika bertemu dengan saya. Sampai saat ini kami tetap bersama.